Hai teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi ini adalah video di mana kami merayakan hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, dan tidak terasa pernikahan kami sudah menginjak yang ke-7 tahun, dan ini dia perayaannya. Ini dirayakan hanya perayaan kecil-kecil saja, maklumlah karena kita memang orang muslim, jadi biasanya kalau kita merayakan ulang tahun itu nggak terlalu heboh ya teman-teman. Dan ini dia kami merayakannya hanya berapa orang saja, hanya bertiga dengan tetangga kami begitu ya teman-teman. Jadi begitulah kira-kira kalau kami ulang tahun selalu begini. Dan ini anak saya sangat menikmati kuenya, dan katanya ini kuenya mau dihabiskan begitu. Dan ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman kami membuka usaha toko. Jadi ini kita mulai dari tahun 2012 yang lalu saya bekerja di mall. Selanjutnya saya keluar dari mall bekerja, terus masuk di koperasi. Setelah 4 tahun di koperasi, saya kembali melamar pekerjaan di suatu perusahaan di Makassar. Jadi saya masuk di perusahaan itu, dan akhirnya saya dimutasi teman-teman. Yang awalnya saya mau dimutasi ke Jakarta, terus nggak jadi, terus saya dimutasi ke Banjarmasin. Nah, disitulah di Banjarmasin saya bertemu dengan suami saya begitu ya. Jadi di sana kita sebagai teman saja, dan nggak ada istilah pacar-pacaran. Memang kita di sana jadi sahabat. Terus kemudian setelah saya kembali ke kampung, saya dilamar oleh teman saya ini pada saat itu. Dan setelah kami selesai menikah, kami kembali memutuskan untuk kembali ke Banjarmasin, dan saya mengikuti suami saya begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah perjalanan kami menuju ke Banjarmasin. Jadi ini perjalanan kami ini hanya 1 hari setelah menikah kami berangkat ke sana. Dan setelah beberapa bulan saya pun mengandung di sana ya teman-teman. Ini adalah bulan ke-7 saya mengandung, dan akhirnya saya kembali ke kampung lagi dan melahirkan di kampungnya. Jadi ini anak saya ini baru dilahirkan di kampung. Dan setelah dia berumur 3 bulan saya lagi kembali ke Banjarmasin begitu, mengikuti suami saya, karena suami saya itu tetap di sana karena dia itu bekerja di salah satu toko di pasar di Banjarmasin. Jadi suami saya itu dulu adalah karyawan toko ya teman-teman ya. Begitulah kira-kira namanya perjalanan hidup. Dan ini kami sudah di Banjarmasin bersama dengan suami saya. Dan ini dia pertumbuhan anak saya. Dan ternyata di sana dia itu selalu alergi, dan ternyata itu alerginya karena cuaca. Jadi kami ke dokter, terus memeriksakan anak kami ini, dan ternyata dokter bilang dia tidak cocok dengan hawa panas. Makanya kami berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa hidup lebih tenang, karena di sana dia nggak cocok sama sekali dengan hawa di Banjarmasin, karena di Banjarmasin itu memang hawanya sangat panas, dan pertumbuhannya itu sangat kecil sekali. Anak saya ini sangat kecil sekali. Jadi kami memutuskan untuk kembali ke kampung, dan suami saya diantar oleh suami saya kembali ke kampung. Dan ini dia perjalanan kami menuju ke kampung. Nah, setelah sampai di kampung, kami ditawari oleh kakak untuk membeli tempat usahanya dia. Dan ini dia tempat usahanya kakak yang kami beli dulu. Itu barangnya baru sedikit sekali, karena kakak kebetulan mau pindah ke Polewali. Makanya kami disuruh untuk membeli ini, dan dengan modal yang sangat minim saya mengiyakan membeli tempat usaha ini yang tadinya hanya sedikit barang yang ada di dalam. Dan ini hanya masih kontrak. Jadi saya memutuskan untuk memberanikan diri untuk membeli tempat usaha ini. Dan kalian lihat ini usahanya baru sedikit. Ini awalnya kami membuka usaha ini sekitar modal 5 jutaan ya teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu itu mulai bertambah, dan akhirnya sekarang kami sudah mempunyai 2 toko. Dan ini dia pengalaman kami pada saat kami baru membuka toko. Ini anak saya masih menyusui, dan saya menjual itu sambil menyusui ya teman-teman. Dan ini dia perkembangan toko kami yang pertama dulu. Dan 1 tahun kemudian saya itu sudah mendapatkan hadiah dari Kampas, karena itu adalah salah satu prestasi dari penjual. Dan ini dia kalian lihat, ini masih sunyi toko saya ya begitu. Dan seiring berjalannya waktu ini sudah mulai ramai barang, dan pembeli juga sudah mulai banyak yang datang.
dan kita itu menjual sampai tengah malam, dan saya masih bersama dengan anak saya berduaan itu hari ya teman-teman. Dan ini dia tahun berikutnya, ini adalah tahun 2019, saya mendapatkan lagi hadiah, dan barang saya juga mulai terus bertambah karena sudah mulai banyak pelanggan. Dan 2010 suami saya memutuskan untuk pulang kampung, dan dia di kampung. Dan ini dia, kalian lihat, dia sudah mulai bekerja sama dengan saya pada saat itu dan memutuskan untuk berhenti di Banjarmasin bekerja. Dan kini kita lagi merintis usaha toko pada saat itu. Dan ini dia, kami sudah mulai merintis usaha bersama dengan suami saya, dan alhamdulillah hari semakin hari dan barang pun semakin banyak. Dan ternyata teman-teman ya, anak saya sakit pada saat itu, dan ini dia, kami ya, namanya cobaan itu pasti akan selalu ada ya. Dan setelah dia sembuh dari sakitnya, dia tertawa kembali dan tersenyum kembali, begitu ya teman-teman ya, namanya kehidupan. Dan ini dia, saya sudah mulai mendaftar sebagai agen briling pada saat itu. Dan di sini kita sudah mulai usaha kita sudah mulai berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah banyak pembeli yang datang, sudah banyak langganan, dan akhirnya kita mendapatkan lagi situasi yang sangat tidak bersahabat. Jadi pada saat itu kita itu dilarang untuk menjual, bisa menjual tapi dengan catatan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita menjual jualan masker dan masih banyak lain, hand sanitizer, handscoon, dan masih banyak lain ya. Jadi setiap saat kita itu harus pakai masker, dan kita tahu pada saat itu sangat susah sekali untuk kita menjual karena kita dibatasi menjual ya teman-teman. Sampai malam itu kita dibatasi menjual, nggak boleh terlalu lama menjual. Jadi pada saat itu saya berinisiatif lain, saya mau membuat gorengan-gorengan begitu supaya ya untuk tambahan-tambahan, karena pada saat itu nggak ada yang namanya penangguhan cicilan. Sebenarnya ada tapi konsekuensinya banyak, dan dibalik semua itu ada hikmah yang tersembunyi. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin itu alhamdulillah kami ada rezeki untuk membeli tanah, dan alhamdulillah itu yang sekarang kami kerjakan untuk dijadikan toko kedua. Dan insya Allah kita akan buka nanti toko keduanya ya teman-teman ya. Begitulah kisah kami dalam menjalani bisnis ini. Setiap bisnis itu pasti ada yang namanya cobaan, dan pasti yang ada namanya rintangan yang selalu ada. Jadi itu tergantung dari kita menyikapinya, bagaimana cara kita menghadapi situasi dan kondisi ya teman-teman. Nah begitulah kisah kami teman-teman, semoga kisah kami ini menginspirasi bagi kalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video kami bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.